Desa Cublung belum genap 5 tahun berdiri. Rumah-rumahnya masih jarang, berdiri di atas tanah bekas rel mati milik pemerintah. Sebelum jadi desa, tempat itu hanyalah hamparan sawah dan semak belukar yang dibiarkan tumbuh liar. Kadang orang-orang dari kota lewat dan menyebutnya tanah sunyi. Sekarang tanah itu dihuni puluhan keluarga, sebagian besar pendatang dari luar Pekalongan. Siang hari desa itu terlihat biasa saja. Jalanan tanah berdebu, suara ayam dan anak kecil bercampur dengan dengung tiang listrik baru. Tapi saat sore menjelang, suasananya berubah. Matahari tenggelam di balik pepohonan, sinarnya menyapu rumah-rumah papan dan membuat bayangan panjang di tanah merah. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari arah hutan bambu di belakang mushola. Mushola itu kecil, berdinding tembok lusuh. Dari luar tampak sepi, pintunya jarang dibuka. Warga bilang mushola itu dibangun hanya untuk syarat desa, agar tampak lengkap. Jarang ada yang sholat di sana. Kadang speakernya berbunyi, kadang tidak. Di sebelah mushola tumbuh pohon beringin besar, batangnya hitam berlumut. Akar-akarnya menjuntai seperti rambut panjang menggantung ke tanah. Orang tua melarang anak-anak bermain di dekat sana. Katanya ada sesuatu yang berdiam di bawahnya. Tapi seperti biasa, anak-anak tak pernah benar-benar peduli. Sore itu, beberapa anak bermain bola plastik di lapangan kecil di dekat rel. Lapangan itu tidak rata, sebagian tanahnya masih keras dengan batu-batu kecil. Tapi bagi mereka, itu surga kecil. Ada Andi yang paling besar, umur 9 tahun. Ada juga Bejo, anak tukang becak yang selalu tertawa paling keras. Dan adiknya Agus, 5 tahun tapi berani berteriak seperti jagoan. Minto, anak kurus berkaus robek di pundak, berlari paling cepat. Lalu ada Rastana, yang jarang bicara tapi paling suka menendang bola jauh-jauh. Dan Abidin, bocah mungil yang masih belepotan, ingus tapi tak mau kalah ikut bermain. Ada juga beberapa anak perempuan di sisi lapangan. Nampak di situ Waryuti, gadis berusia 8 tahun yang pendiam. Langit sore mulai berubah warna. Dari oranye menjadi jingga tua, lalu perlahan ungu keabu-abuan. Angin membawa bau tanah basah dari arah beringin. Sudah mau maghrib, teriak Bu Sumirah dari kejauhan, berdiri di depan rumahnya sambil mengibaskan sapu lidi. Bejo, Agus, pulang, cepat. Waktu setan, nanti diculik Sandikala. Anak-anak lain langsung menoleh, beberapa tertawa kecil mendengar kata Sandikala. Minto menyenggol Rastana. Sandikala itu siapa sih? Tanyanya sambil menendang bola pelan. Rastana mengangkat bahu. Katanya hantu perempuan, suka nyulik anak yang main pas azan maghrib. Ah bohong, hantu apaan masa nyulik anak? Potong Bejo sambil tertawa. Kalau hantu ya kelihatan, ini enggak. Mereka tertawa, tapi tawa itu cepat memudar saat angin berhenti. Semua terasa diam, tak ada suara jangkrik, tak ada embusan udara. Bola plastik yang baru saja dipantulkan. Minto berhenti di tengah lapangan, tidak menggelinding seolah tertahan sesuatu yang tak terlihat. Dari arah mushola terdengar suara azan, serak, pelan, dan seperti keluar dari mulut orang yang sangat lelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu tersendat lalu mati begitu saja. Minto menoleh ke arah mushola. Di bawah beringin besar dia melihat sesuatu. Bayangan perempuan berdiri di sana, samar di antara akar-akar yang menjuntai. Bahunya miring, seperti sedang menggendong sesuatu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi yang paling aneh, kain di bagian perutnya tampak basah dan gelap, seperti disiram darah yang sudah mengering. Minto, ayo pulang, suara Bejo bergetar. Tapi Minto diam, matanya masih menatap sosok itu. Dalam bisikan samar ia mendengar suara perempuan memanggil lembut. Nak, jangan pergi, aku sudah menemukanmu. Rastana menarik tangan Minto dengan panik. Jangan lihat, katanya hampir berteriak. Mereka semua lari ke arah rumah masing-masing. Kaki-kaki kecil itu menendang debu sore, berhamburan dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Begitu mereka sampai di ujung jalan, suara azan tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini dari pengeras suara mushola yang berbeda, lebih jelas seperti biasanya. Seolah tadi tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, hujan turun pelan. Di rumah Pak Kosim, Minto menggigil di tempat tidur. Ibunya mencoba menurunkan panasnya dengan kompres air, tapi Minto terus mengigau.
"Ibu, jangan ambil aku bukan bayimu," bisiknya dalam tidur. Ibunya bingung dan takut, tapi mengira itu cuma demam biasa. Di luar rumah, angin berhembus melewati beringin besar. Daun-daun bergoyang lembut meski hujan sudah reda. Dari arah akar yang menggantung, terlihat jejak air menetes. Bukan air hujan, tapi cairan merah kehitaman yang meresap ke tanah. Dan di antara suara tetes itu, samar terdengar tangis seorang perempuan. Panjang, terputus-putus, seperti ibu yang kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Siang itu langit desa Cublung tampak tenang. Udara panas menggantung di antara rumah-rumah kayu, sementara anak-anak berlarian di lapangan dekat rel. Minto sudah sembuh dari demamnya, wajahnya cerah kembali. Andi membawa mobil mainan baru, berwarna merah dengan roda besar yang bisa berputar cepat di atas tanah. Anak-anak bersorak setiap kali Andi mendorongnya hingga berdebu. "Lihat nih, bisa bunyi juga," katanya bangga. Minto menatap dengan iri. Ia tersenyum kecil, tapi di matanya ada harapan yang belum terpenuhi. "Aku pengen punya kayak gitu," gumamnya pelan. Rastana menepuk bahunya. "Ya minta aja sama Mas Darmo." Minto mengangguk tapi tidak menjawab. Menjelang sore, satu persatu anak-anak pulang. Langit mulai berubah jingga, burung-burung kembali ke sarang. Minto berjalan ke sungai kecil di belakang desa, tempat kakaknya sedang memancing. "Mas, aku minta uang 1.000 aja," katanya. Kakaknya menoleh sekilas. "Buat apa?" "Buat beli mainan, kayak punya Andi." Kakaknya mendengus pelan. "Mainan terus tuh, sudah sana pulang, bentar lagi maghrib." Minto menunduk. Ia merasa kesal, lalu berjalan pergi tanpa pamit. Di jalan tanah yang mengarah ke rumah, langkahnya terasa berat. Langit mulai ungu, angin tiba-tiba berhembus dingin. Desa mendadak hening. Tak ada suara azan, hanya gemerisik daun beringin besar di dekat mushola yang jarang dikunjungi. Saat Minto melewati jalan utama, matanya menangkap sesuatu di seberang sana. Di bawah cahaya senja yang meredup, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaun lusuhnya berwarna keabu-abuan, tampak lembab dan berat seperti baru diangkat dari air. Minto terpaku. Ia ingin menjerit, tapi bibirnya tak bergerak. Sosok itu perlahan menunduk, dan terdengar suara lirih, serak, tapi menyedihkan. "Bayiku, kau pulang?" Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah, lalu langkahnya terhenti di tengah jalan. Angin menampar wajahnya, membawa wangi bunga melati yang samar bercampur amis darah. Dan sekejap kemudian, duars. Truk pengangkut pasir melintas dari arah timur. Tubuh kecil Minto terpental beberapa meter, jatuh di pinggir jalan. Orang-orang yang sedang duduk di warung menjerit kaget. Sopir truk keluar dengan wajah pucat. "Astagfirullah, anak kecil," teriaknya. Beberapa warga berlari mendekat, salah satunya kakak Minto yang baru datang dari sungai. Ia berlari tanpa alas kaki, napasnya memburu. Begitu melihat tubuh adiknya, ia langsung berlutut, mengguncang bahu Minto yang berlumuran darah. "Mir, bangun Minto!" Namun tak ada jawaban, hanya suara angin sore yang lewat pelan di antara dedaunan beringin. Minto pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari berselang, Rastana dan Agus pergi memancing di kali. Seharian mereka asyik dengan ikan dan lumpur. Langit memerah, seolah terbakar dari dalam. Rastana dan Agus berjalan di pematang sawah. Ember berisi ikan di tangan, kaki penuh lumpur. Mereka baru selesai memancing di sungai ujung desa. Matahari sudah hampir tenggelam, udara berubah berat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung kembali ke sarang. Di kejauhan, kabut tipis turun lebih cepat dari biasanya. Awan menggumpal hitam menutupi sisa cahaya. Keduanya mempercepat langkah, namun jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Dari arah kebun bambu di tepi jalan, muncul suara lirih seperti anak kecil menangis. Suaranya menggema, padahal tak ada rumah di sekitar situ. Rastana menoleh, kabut menebal di belakangnya. Bayangan seseorang tampak berdiri di tengah jalan tanah. Rambut panjang menutupi wajah, gaun compang-camping menjulur ke tanah. Langkah mereka terhenti. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, nyaring dan terputus. Dari balik rambut kusut, tampak wajah pucat dengan mata merah berair darah.
Tubuh perempuan itu bergerak tidak wajar, patah di beberapa bagian, namun terus melangkah maju. Dari perutnya yang robek keluar tangan kecil bayi, menggenggam udara, lalu menarik dirinya sendiri keluar. Udara membeku, Rastana dan Agus berusaha lari, namun kaki seolah menempel di tanah. Dunia di sekitar mereka memudar. Dalam sekejap mereka tidak lagi berada di jalan desa, melainkan di tempat gelap penuh kabut merah. Bau anyir menyesakkan dada. Tanah di bawah kaki mereka basah dan lembek seperti daging mentah. Di sekeliling mereka, puluhan sosok kecil merangkak dengan tubuh rusak. Ada yang tanpa mata, ada yang berdarah dari perut, ada yang tertawa tanpa suara. Mereka mendekat, menatap dua anak itu dengan wajah datar. Di kejauhan, Sandikala berdiri di atas tumpukan mayat bayi. Dari lubang di perutnya, kepala bayi muncul dan menjerit tanpa suara. Tangan-tangan kecil menembus tanah dan menarik kaki Rastana. Agus mencoba berlari tapi lantai yang berdenyut menelan kakinya perlahan. Jeritan mereka tak terdengar di dunia nyata. Suara Sandikala berbisik dari segala arah, menuntut sesuatu yang tak dimengerti. Sebuah bayi yang tidak pernah ia punya. Ketika mereka sampai di bawah pohon, beringin besar di pinggir jalan, mereka menemukan dua tubuh kecil terbaring bersebelahan. Tubuh itu dingin, namun dada mereka masih naik turun pelan. Bibir penuh lumpur, mata setengah terbuka, seolah masih melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dari arah kebun bambu, angin bertiup pelan membawa wangi melati busuk, dan di antara bisikan malam terdengar suara perempuan bergetar lirih. Masih ada yang belum pulang? Sore itu, langit desa Cublung berwarna jingga pekat. Udara kering, angin membawa aroma tanah dan bau amis dari arah rawa. Di lapangan kecil bekas sawah yang sudah mengering di belakang rumah-rumah papan, tiga anak masih bermain layangan, Andi, Bejo, dan Abidin. Suara gelasan bergesekan di udara, tajam seperti pisau, membelah angin sore. Layangan Andi menjulang tinggi, berebut arah dengan milik Bejo. Benang mereka saling berbelit, menari liar di udara, membentuk bayangan silang di bawah sinar matahari yang mulai redup. Abidin berlarian di sekitar mereka, menyoraki dengan tawa khas anak kecil yang belum mengenal takut. Di sisi lain desa, langit sudah mulai kehilangan warna. Awan menggulung gelap dan azan maghrib seharusnya sudah terdengar. Namun mushola di desa Cublung masih sunyi, hanya suara angin yang berputar di bawah kubahnya yang retak. Pak Sajimin berjalan mondar-mandir di depan rumah, wajahnya tegang. Di dapur Sumirah meremas kain di tangannya, matanya gelisah menatap ke arah luar. Anak-anak belum juga pulang. Ia merasa udara di luar seperti mengeras, menekan dada, membawa firasat buruk yang sulit dijelaskan. Sudah maghrib, tapi kok belum ada azan? Gumam Pak Sajimin pelan, suaranya tenggelam oleh desir angin. Ia mengambil panci dan sendok, lalu melangkah keluar rumah. Sumirah mengikuti dari belakang. Dentangan logam dari panci menggema di sepanjang jalan kecil desa, menyatu dengan bisikan angin. Sementara itu, di lapangan, Andi dan Bejo masih beradu sengit. Keduanya tidak memperhatikan warna langit yang kini memudar menjadi merah darah. Bayangan mereka semakin panjang, seolah ada sesuatu di belakang mereka yang meniru setiap gerakan. Abidin berhenti berlari. Ia menatap ke arah pepohonan di ujung lapangan. Ada sesuatu di sana, sesosok tubuh berdiri tegak di antara kabut tipis. Rambutnya panjang menutupi muka, dan di tangan kirinya tergenggam sesuatu seperti potongan tubuh kecil, berlumuran darah. Dari celah rambutnya menetes cairan hitam ke tanah, menimbulkan suara letupan kecil. Abidin ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Kakinya lemas, tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sempat menahan diri. Andi dan Bejo langsung melepaskan benang layangan dan berlari menghampiri. Mereka memanggil nama Abidin, mengguncang bahunya. Namun belum sempat mengerti apa yang terjadi, hawa dingin merayap di belakang mereka. Dari balik punggung, muncul tangan-tangan kurus yang dingin, seperti batu kubur. Tangan itu melingkar lembut di pundak mereka, seperti pelukan seorang ibu. Namun dari pelukan itu keluar bunyi renyah, seperti tulang yang dipatahkan satu persatu. Daging punggung mereka tertarik ke dalam,
meninggalkan bekas tangan yang membara seperti luka bakar. Tubuh Andi dan Bejo gemetar hebat. Mereka menoleh dan di sana berdiri Sandikala. Wajahnya rusak separuh, satu matanya kosong dan meneteskan darah. Mulutnya robek hingga ke telinga. Dari dalam mulut itu, suara bayi menangis menggema, seolah ada yang menjerit dari dalam dirinya. Andi mencoba berlari, tapi kaki tak bisa digerakkan. Bejo menutup mata, namun bayangan Sandikala tetap muncul di balik kelopak matanya. Dunia di sekitar mereka berubah menjadi abu-abu. Layangan di udara berhenti melayang dan perlahan turun. Talinya melilit di tangan mereka sendiri hingga kulit terkelupas. Dari kejauhan, Pak Sajimin dan Sumira mendengar suara logam yang aneh, seperti bunyi besi diseret di tanah. Mereka mempercepat langkah, memukul panci makin keras. Suara itu kini disertai tangisan samar, tapi tak bisa dipastikan dari mana datangnya. Ketika mereka melewati kebun bambu dan sampai di bawah pohon beringin besar, langkah keduanya terhenti. Di sana, di bawah akar menjuntai, 3 tubuh kecil tergeletak berjejer. Mata mereka terbuka menatap kosong ke langit, napas tersisa tipis, wajahnya pucat seperti mayat. Benang layangan masih melilit tangan Andi dan Bejo, ujungnya menancap di tanah seperti tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari arah belakang, terdengar suara melengking lirih, suara perempuan menangis, lalu tertawa di antara isak. Pak Sajimin berlari mendekat dan langsung memeluk tubuh anak-anak itu. Sumirah memukul panci sambil berteriak, suaranya pecah, memantul di antara batang bambu. Angin bertiup kencang, membawa bau melati busuk dan darah besi. Satu persatu, mata anak-anak itu bergerak pelan, menatap ke arah pohon beringin. Di sela akar yang besar, tampak bayangan seseorang berdiri menatap mereka kembali. Tubuhnya setengah tenggelam dalam tanah, namun matanya menyala merah, menatap penuh dendam dan kelaparan yang belum terpenuhi. Malam itu desa Cublung benar-benar sunyi. Tidak ada azan, tidak ada suara jangkrik. Hanya ada 3 anak yang selamat, tapi tak lagi sama. Mata mereka kosong, bibir bergetar tanpa suara, seolah masih mendengar sesuatu yang terus memanggil dari balik senja. Sore itu, langit desa berwarna oranye pucat. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, pertanda hari hampir selesai. Di halaman rumah keluarga Andi, 2 anak perempuan duduk di atas tanah lembab, sibuk bermain masak-masakan dari daun pisang dan batu kecil. Waryuti, gadis pendiam dengan rambut dikepang 2, tertawa kecil setiap kali masakannya meledak karena air yang tumpah. Di sampingnya, Sari, adik Andi, meniru gerakannya dengan riang, seolah dunia di sekitar mereka masih aman dan sederhana. Namun waktu berlari cepat. Matahari kian rendah, bayangan semakin panjang. Dari dapur Sri Budiati memanggil agar permainan dihentikan. Suaranya lembut tapi terdengar cemas. Ia memandang ke langit yang mulai memerah, lalu ke arah jalan setapak yang menuju tepi desa. Bayangan beringin besar tampak hitam, berdiri seperti raksasa di kejauhan. Sri Budiati menyarankan agar Waryuti tidak pulang dulu. Ia berencana mengantarnya nanti setelah azan maghrib, takut kejadian Andi tempo hari terulang lagi. Namun wajah Waryuti menegang. Ia tahu ibunya sendirian di rumah. Lampu-lampu belum dinyalakan dan rumah mereka selalu terasa dingin jika gelap datang lebih dulu. Dengan langkah ragu, ia berdiri di depan pagar bambu, menatap jalan panjang yang memisahkan dirinya dan rumah. Ia mengangguk pelan, berpamitan tanpa banyak suara. Sari melambai sementara angin sore mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Waryuti berjalan cepat melewati jalan tanah yang membelah perkampungan. Udara terasa ganjil. Langit di atasnya kini berwarna merah darah. Seolah matahari enggan benar-benar pergi. Suara jangkrik menghilang. Tak ada ayam, tak ada burung. Hanya langkah kakinya sendiri, ritmis dan terputus. Di kanan jalan, deretan rumah-rumah gelap menatapnya diam. Di kiri, kubangan air memantulkan wajah langit yang muram. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi di antara desir angin, terdengar suara langkah lain. Pelan menyeret dan tidak seirama dengan langkahnya. Langkah itu semakin jelas. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia kembali berjalan, suara itu mengikuti. Seperti bayangan yang memiliki nyawa sendiri. Waryuti mulai berlari kecil. Tapi di tanah, bayangannya memanjang ke depan, terbelah 2.
Salah satunya milik dirinya, satunya lagi tidak. Bayangan asing itu bergerak lambat seolah terseret sesuatu. Dari kejauhan terdengar suara lirih bayi menangis, bercampur aroma melati busuk yang menusuk hidung. Ia menoleh ke belakang, kosong. Hanya jalan sepi, udara beku, dan sisa cahaya senja yang menggantung seperti kabut darah. Tapi di depan, di ujung jalan menuju rumahnya, tampak sosok perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang menutupi punggung, bajunya robek dan basah. Tubuh itu diam, namun kakinya tak menyentuh tanah. Waryuti menutup mata dan menjerit. Suara kecilnya pecah di udara dingin. Ia berlari sekuat tenaga, napas tersengal, lutut gemetar. Rumahnya sudah tampak, gelap, pintunya sedikit terbuka, seolah menunggu. Ia terhuyung jatuh di depan pintu, menatap ke arah jalan. Sosok itu tak ada lagi, tapi angin berhenti berembus. Udara di sekelilingnya beku. Tiba-tiba sesuatu menepuk bahunya. Dingin, lembut seperti tangan bayi. Ia menoleh perlahan dan matanya membesar. Tak ada apapun di sana, kecuali bayangan dirinya sendiri di tanah yang kini bergerak tanpa ia bergerak. Dalam sekejap tubuhnya kaku, kepala menengadah, matanya berputar ke atas hingga putih seluruhnya. Dari hidungnya mengalir darah tipis, jatuh ke tanah kering. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Tangisan bayi bergema, lalu berubah menjadi tawa serak seperti perempuan tua. Tubuh kecil itu tersentak keras, seolah ditarik sesuatu dari belakang. Bayangan tinggi berambut panjang muncul di dinding rumah, lalu perlahan menyatu ke tubuhnya, menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Udara pecah dengan hembusan dingin yang tiba-tiba. Pintu rumah terbuka lebar, menimbulkan suara berderet panjang. Di dalamnya gelap total, hanya lampu minyak di pojok meja yang menyala sendiri, padahal belum ada yang menyalakan. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga lewat dan mendengar suara tawa aneh bercampur tangis dari arah rumah Waryuti. Ketika mereka datang, anak itu sudah terbaring di tanah dengan mata terbuka kosong. Tubuhnya masih hangat tapi tak bereaksi. Di tanah depan rumahnya terlihat jejak kaki kecil menuju pintu, namun tak ada satupun yang keluar. Pintu rumah menutup sendiri perlahan, dan dari balik jendela sesosok siluet tampak berdiri memeluk sesuatu yang kecil. Mungkin bayi, menatap ke arah luar tanpa wajah yang jelas. Tak lama kemudian azan Isya berkumandang. Suaranya menggema lemah di antara pepohonan. Tapi bagi desa itu, azan malam itu datang terlalu terlambat. Malam itu desa Cublung tidak seperti biasanya. Angin seolah berhenti, udara pekat dan bergetar, seperti menahan napas bersama seluruh penduduknya. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal, namun tak ada anak kecil yang berani keluar. Dari kejauhan, pohon beringin di dekat mushola tampak menjulang. Ranting-rantingnya bergerak pelan seperti tangan yang menggapai langit. Di rumah Pak Kosim, beberapa orang tua berkumpul. Wajah mereka pucat oleh kurang tidur dan ketakutan yang belum padam. Pak Wasrun, Pak Sajimin, dan Pak Kosim serta beberapa bapak bawak lain duduk di lantai, saling diam dalam kebingungan yang berat. Bu Sumirah, Ibu Sri Budiati, Bu Yani, dan beberapa ibu lain duduk tak jauh dari sana, sebagian menggenggam tangan, sebagian hanya memeluk diri. Minto duduk diam di pojok, di kepalanya masih ada sedikit perban yang menutup bekas lukanya setelah insiden kecelakaan tempo hari. Matanya kosong menatap lantai. Di sebelahnya, Sari menggenggam boneka tanpa kepala, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tenang. Pak Wasrun menatap mereka lama, lalu menghela napas berat. "Sudah cukup," katanya dengan nada parau. "Kalau kita diam saja, entah anak siapa lagi yang akan kena." Bu Sumirah menunduk. Sejak kejadian Agus dan Bejo ditemukan pingsan, di bawah beringin, ia tak pernah tidur nyenyak. Tubuhnya gemetar, tangan yang memeluk selendang terasa dingin. Ibu Sri Budiati hanya memandang kosong ke arah luar jendela, ke arah pohon besar yang kini seperti menatap balik. Pak Sajimin memulai dengan sebuah usulan. "Bagaimana kalau kita minta bantuan ustadz atau orang pintar?" Mereka sepakat malam itu juga memanggil seseorang dari desa seberang. Ustadz Edi, lelaki muda yang baru lulus dari pesantren berusia 30-an yang dikenal ahli menangani gangguan makhluk halus. Ketika ia tiba, suasana rumah menjadi lebih berat, namun anehnya terasa sedikit lebih terang.
Tatapan matanya tajam dan di tangannya ada tas kecil berisi kitab tua, garam kasar, serta air dalam botol kaca bening. Ustadz Edi mendengarkan penuturan mereka satu persatu tentang anak-anak yang pingsan, tentang sosok perempuan berambut panjang, tentang aroma melati busuk yang selalu muncul menjelang maghrib. Ia hanya mengangguk pelan lalu menatap ke arah luar rumah. Gangguan ini bukan sekadar roh gentayangan, katanya akhirnya. Ia mati dengan dendam dan rasa kehilangan. Ia lapar bukan pada darah, tapi pada kasih yang tak pernah sempat ia miliki. Tak ada yang berani bicara. Udara terasa semakin berat dan lampu minyak di sudut ruangan berkedip pelan. Kalau ingin menenangkan arwah itu, lanjutnya, semua warga harus ikut. Tak boleh ada yang bersembunyi di rumah. Kita hadapi bersama agar desa ini bersih. Malam itu juga, ia mengumumkan lewat pengeras suara mushola. Setiap keluarga diminta hadir untuk sholat maghrib berjamaah di mushola yang selama ini sepi. Tak ada yang menolak. Rasa takut sudah menumpuk menjadi tekad. Ketika azan dikumandangkan, suaranya menggema berat, seolah menembus kabut tebal yang melingkupi desa. Satu persatu warga datang membawa lampu minyak. Suasana mushola yang biasanya hening kini dipenuhi langkah-langkah ragu dan doa yang tercekat. Anak-anak dan ibu-ibu juga tak luput. Mereka ikut sholat berjamaah dan berdoa bersama. Usai sholat, Ustadz Edi memimpin zikir panjang. Suaranya berat dan bergetar, disertai aroma kemenyan yang mulai mengepul. Beberapa warga terlihat menahan tangis. Sebagian lagi berbisik pelan memohon perlindungan. Setelah itu mereka berjalan bersama ke arah pohon beringin. Lampu-lampu minyak bergetar tertiup angin. Suara serangga menghilang, digantikan desir halus seperti nafas dari balik batang pohon. Pohon itu tampak hitam pekat, daunnya bergerak meski udara diam. Di bawahnya, tanah masih basah, tempat anak-anak ditemukan. Ustadz Edi menaburkan garam dan memercikan air doa. Ia membaca ayat-ayat panjang, suaranya semakin keras hingga bergema di antara cabang beringin yang melingkar seperti rahang terbuka. Tiba-tiba, dari arah ranting tertinggi, terdengar tangisan bayi. Lirih tapi jelas. Beberapa orang langsung mundur, sebagian jatuh terduduk. Bayangan hitam melintas cepat di antara dahan, turun perlahan seperti kabut yang memiliki bentuk. Rambut panjang, wajah kabur, mata merah menyala. Namun Ustadz Edi tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya tinggi, meneriakkan doa dengan suara yang bergulung kuat. Angin berputar di sekeliling mereka, lampu minyak padam satu persatu, hanya tersisa cahaya remang dari mushola di kejauhan. Suara perempuan menangis, bayi menjerit, lalu hening. Ketika lampu-lampu kembali menyala, bayangan itu sudah lenyap. Di bawah pohon hanya ada kain putih kecil tergantung di akar beringin. Kain itu basah oleh air mata dan bercak merah samar, entah darah atau tanah. Ustadz Edi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Arwah itu sudah tenang, tapi ingatlah ia belum hilang. Hanya tertidur di bawah akar ini, ia lalu menoleh ke arah warga yang masih terpaku. Kalau kalian ingin desa ini damai," katanya lebih tegas, "jangan biarkan mushola kosong lagi. Di tempat seperti ini, ketika hati manusia sunyi, makhluk yang haus kasih akan datang mengisinya. Isi mushola dengan doa, isi hati kalian dengan iman. Maka tak akan ada lagi yang berani tinggal di sini selain ketenangan." Malam itu, desa Cublung kembali tenang. Tapi setiap kali maghrib datang, tak ada lagi anak yang berani bermain di luar. Mushola kini selalu ramai meski kadang ada jamaah yang mengaku mendengar suara anak kecil tertawa dari arah pohon beringin, seperti seseorang sedang bermain masak-masakan di tengah kabut senja. Sudah hampir seminggu sejak malam ritual itu. Desa Cublung tampak kembali seperti biasa. Ayam berkokok di pagi hari, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan suara ibu-ibu berceloteh di tepi sumur. Mushola yang sempat penuh kini perlahan kembali sepi. Azan masih berkumandang, tapi sering dibiarkan lewat begitu saja. Hanya menggema di antara dinding bambu dan udara yang dingin. Pak Kosim kembali ke pekerjaannya memilah-milah rongsokan. Pak Wasrun berburu katak saat malam. Sementara para ibu sibuk menjemur padi. Semua kembali pada rutinitas seolah malam mengerikan. Itu hanya mimpi buruk yang perlahan memudar. Tidak ada yang benar-benar ingat nasihat Ustadz Edi.
jangan biarkan musola kosong. Menjelang senja, langit di atas desa Cublung tampak aneh. Awan merah keunguan menggantung rendah, menekan atap-atap genteng hingga udara terasa berat. Di dalam rumah tangis Bayu pecah lagi. Bocah 5 tahun itu duduk memukul-mukul lantai sambil menangis, merengek meminta jajan. Ibu Sri Budiati sudah berkali-kali menegur, nanti saja setelah maghrib. Tapi rengekan itu tak berhenti, menusuk kepala seperti jarum kecil. Dalam kelelahan dan emosi yang menumpuk, Ibu Sri akhirnya membentak keras sambil melempar uang receh ke lantai. Sana, beli sendiri kalau mau. Bayu terdiam. Ia menatap uang logam tergeletak, lalu memungutnya. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar dari rumah, meninggalkan ibunya yang kini hanya terduduk di kursi, menyesali amarahnya. Udara di luar sudah berubah ganjil. Angin berhenti. Bayu berjalan kecil ke arah warung di ujung jalan tanah, melewati pepohonan. Dari belakang ada langkah lain. Pelan, berat, seolah menyeret sesuatu. Bayu menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Namun di sisi jalan, di antara bayangan rumah kosong dan rumpun bambu, berdiri sosok tinggi berambut panjang, tubuhnya berlumur tanah, dan matanya hitam menganga seperti 2 lubang tanpa dasar. Bayu tak bisa berteriak. Dalam sekejap, dunia sekitarnya runtuh. Langit menghitam, tanah bergoyang, dan tubuh kecil itu terseret masuk ke kegelapan seperti ditelan kabut. Ia terbangun di tempat asing. Hutan yang dipenuhi suara tangisan bayi dan rintihan perempuan. Pohon-pohon menggeliat seperti tubuh manusia, dan di atas tanah berserakan mainan anak-anak yang berlumur darah kering. Di antara mereka berdiri sosok perempuan tadi, wajahnya kini tampak lebih jelas. Wajah rusak separuh, bibirnya sobek lebar hingga ke pipi, dan dari rongga perutnya keluar suara tangis bayi samar, menggema dari dalam. Bayu menggigil. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya, membawa boneka compang-camping di tangan kanan, dan sesuatu yang menggeliat di tangan kiri, seperti janin tapi hitam dan berasap. Ia menatap Bayu dengan sorot mata penuh rindu. Kau manis sekali, bisiknya, suara serak yang berubah menjadi lolongan panjang. Lalu di sekelilingnya, tanah terbuka. Bayu melihat tubuh-tubuh kecil lain bergelimpangan. Anak-anak yang dulu hilang. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tangan mereka seolah meminta tolong. Namun suara mereka tertahan, seakan tenggorokan mereka terkunci. Bayu menjerit, dunia berputar cepat. Semua suara menjadi dengung panjang yang menusuk telinga. Jeritan Bayu membuat Sandikala tertawa terkekeh. Dengan gerakan cepat ia menutup mulut Bayu dengan jarinya dan berkata, "Jangan menangis nak, kalau merewelku cubit mulutmu." Perkataan itu membuat Bayu semakin takut. Ia pun menjerit semakin keras. Dengan gemas Sandikala mencubit bibir kecil Bayu sambil tertawa. Di dunia nyata, Ibu Sri Budiati tersadar anaknya belum kembali. Ia panik, keluar rumah sambil membawa panci dan sendok, memukulnya keras-keras hingga memekakkan telinga. "Bayu, Bayu, pulang, nak!" Tetangga-tetangga keluar, membantu mencari dengan wajah cemas. Ada Bu Sumirah, Bu Yani, Bu Bawon, dan Bu Cari ikut memukul-mukul panci dengan sendok. Suara denting logam bergema di antara gang kecil, mengusir sunyi malam. Di bawah pohon beringin besar, tempat di mana semua kejadian itu selalu berakhir, mereka menemukannya. Tubuh kecil Bayu tergeletak lemah, bibirnya robek dan berlumur darah, namun matanya masih terbuka. Ia bernafas. Bayu diselamatkan, dibawa ke rumah sakit. 3 hari kemudian ia pulang, bibirnya dijahit, suaranya masih gemetar ketika bercerita. Ia berkata pelan, "Dia bukan mau membunuhku, dia cuma mau anaknya kembali." Setelah itu Bayu tak pernah keluar rumah saat maghrib lagi. Dan setiap kali lewat di depan beringin itu, ia menunduk. Karena katanya, di sela daun-daun, masih ada sosok perempuan itu memeluk boneka kecil, menatapnya dengan mata penuh luka dan cinta yang terdistorsi. Hari-hari setelah kejadian, Bayu terasa aneh di desa Cublung. Tidak ada lagi anak-anak bermain di jalan tanah ketika matahari turun. Setiap rumah kini menyalakan lampu lebih awal, dan suara ibu-ibu terdengar memanggil dari jauh setiap kali bayangan sore mulai memanjang di tanah. Bayu masih sering termenung di depan jendela. Bibirnya belum pulih sepenuhnya,
tapi matanya jauh lebih tua dari usianya. Kadang ia terlihat berbicara pelan, seolah sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Ibu Sri hanya bisa memeluknya erat setiap kali senja datang, berharap bayangan masa lalu tak lagi mendekat. Pak Kosim, Pak Wasrun, Pak Sajimin, dan beberapa warga lain berkumpul di pos ronda. Mereka saling menatap dengan mata letih. Ada ketenangan, tapi juga rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Pohon beringin besar di tepi mushola kini dijaga pagar bambu, dan setiap malam seseorang menyalakan dupa di sana, sekadar untuk menenangkan arwah yang belum tenang. Desa Cublung tampak damai dari luar, tapi di udara masih ada sesuatu yang menggantung. Setiap kali angin bertiup dari arah beringin, baunya aneh, seperti wangi bunga melati yang sudah lama membusuk. Dan di antara dengung azan maghrib yang bergema sayup, beberapa orang bersumpah mendengar suara lain yang ikut berbisik, suara perempuan yang memanggil lembut, pelan, tapi jelas, sandikala telah kembali.